Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas musik Narowi dari Rayon Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas terakhir pelatihan kader dasar PMII. Di sini saya mengambil tema yaitu porsi perempuan dalam format politik dan ekonomi di Indonesia. Pengertian politik itu pada prinsipnya meliputi masalah-masalah pokok yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang pada kenyataannya itu selalu melibatkan perempuan di dalamnya. Keterlibatan perempuan di dalam bidang politik ataupun ekonomi itu bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan atau menurunkan merebut kekuasaan dari laki-laki, melainkan itu agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki. Tetapi sebagian besar masyarakat memandang bahwa seorang perempuan yang menjadi pemimpin itu nggak layak karena di mata mereka itu seperti mendahului laki-laki. Karena kan biasanya seorang pemimpin itu dipimpin oleh laki-laki gitu kan. Jadi kalau pas perempuan yang menjadi pemimpin itu menurut mereka itu nggak layak gitu. Dan di lain pihak juga itu banyak yang menentang karena permasalahan gender. Padahal ya kalau kita berbicara kesetaraan gender itu kan berarti perempuan dan laki-laki itu memiliki kondisi dan potensi yang sama untuk berkontribusi pada pembangunan nasional dan merealisasikan hak-haknya sebagai manusia. Wujud dari kesetaraan gender itu adalah tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam kesempatan berpartisipasi, memperoleh akses, dan merasakan manfaat pembangunan nasional. Terus peran pentingnya perempuan dalam dunia politik yaitu membantu kaum laki-laki dalam mengambil sebuah solusi yang baik. Karena tuh perempuan diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, mempunyai kelebihan yang unik yang kadang laki-laki itu nggak punya gitu kan. Jadi tuh kelebihan ini tuh yang membuat kemampuan berpolitik atau berekonomi perempuan itu bisa dibandingkan dengan kaum laki-laki. Tapi memang diakui masih banyak ya peran-peran yang saat ini diduduki oleh kaum lelaki, dan itu dalam kurun waktu yang cukup lama. Kaum lelaki juga dipandang sebagai subjek yang mengatur atau yang paling berhak dalam ranah publik, politik, dan ekonomi. Dan tadi berbicara peran, sekarang berbicara porsi. Kalau berbicara porsi perempuan di dalam politik atau ekonomi itu kita nggak bisa porsinya besar, porsinya kecil itu nggak bisa. Karena setiap orang itu kan memiliki potensi yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau emang seorang perempuan memiliki potensi yang besar, maka dia akan mengambil porsi yang besar juga karena pengaruhnya yang besar. Kayak gitu juga manfaatnya yang dirasakan kita semua kayak gitu. Banyak kan juga sekarang di era milenial seperti ini perempuan yang mendirikan perusahaan atau yang ikut di dalam bidang politik yang sangat berpengaruh gitu. Seperti contohnya Megawati juga pernah kan menjadi presiden pertama perempuan di Indonesia gitu. Itu membuktikan bahwa perempuan itu bisa sebagai pemimpin itu bisa. Nah, berbicara ini, kaum perempuan dan kaum lelaki itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sama yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Hal ini itu dibuktikan dengan kemampuan perempuan di bidang politik, ekonomi yang maju, dalam dunia pemerintahan ataupun perekonomian. Banyak sekarang malah bidang laki-laki itu diambil serta oleh kaum perempuan gitu kan. Dan pandangan mengenai paradigma yang salah telah dibuktikan dengan perjuangan keras kaum perempuan. Yang sekarang pandangan masyarakat itu mulai berubah terhadap perempuan. Sekarang kan juga masyarakat lebih memberi ruang luas dan ramah bagi perempuan untuk berpikir dalam dunia politik maupun ekonomi. Jadi itu sebenarnya kalau bisa diambil kesimpulan ya, perannya perempuan tuh sebenarnya sama aja sih sama laki-laki gitu kan. Toh setiap orang kembali lagi memiliki caranya yang berbeda-beda gitu kan. Terus juga porsinya itu kita nggak bisa bilang kecil besar, itu nggak bisa. Jadi itu emang
sesuai diri kita masing-masing dalam berekonomi atau berpolitik gitu kan. Jadi kalau perempuan bisa ya kenapa enggak gitu. Kalau mereka bisa ngambil porsi yang gede kenapa enggak. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi